بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الحمد لله في هذه الليلة المباركة بالتوفيق والعون من الله تعالى نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. نرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا. آمين. الأمهات والأخوات، كنا في لقائنا الماضي بدأنا الكلام في الدرس الثاني، أليس كذلك؟ وإن كنا لم نسجل، meskipun kemarin kita belum rekam, لأننا تكلمنا ربما قليلا فقط. Kita hanya membahas sedikit saja kemarin. Nah, awalnya kita menunggu pembahasan yang lain, dan qadar Allah ternyata belum bisa hadir, dan kemarin membahas hal-hal yang lain terlebih dahulu, baru di akhir-akhir kita membahas pelajaran. أما اليوم إن شاء الله نسجل، kita rekam hari ini. وهذا الدرس فيها أبواب، عفوا، فهذا الدرس فيها مباحث أو فيه مباحث، والمباحث كثيرة في هذا الدرس. المباحث كثيرة في هذا الدرس. Pembahasannya, poin-poin pembahasannya banyak di bab ini. لكن المباحث ليست طويلة، بل قصار المباحث. Tapi pembahasan-pembahasannya bukan pembahasan-pembahasan yang panjang. Kebanyakan di sini pembahasannya pendek-pendek. Poin-poin pembahasannya pendek-pendek. Nabda di sana dan kita sudah sempat bahas kemarin bahasanya ad-dars atsani muqassamun ila qismain. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Waalaikumsalam. Akhirnya No. Adira datang juga. Afwan Ustaz masih tadi lagi ini hampir Nah, yasarallah. megang ini. Lagi sibuk kok, repot. Sebelum lanjut bertanya Ustaz. Nah, tafadhal Ibu Ashraf. Mengenai mufradat itu ininya saya aja ya Ustaz. Itu ada Naam. beberapa mirip. Kemarin itu waktu iktibar itu samun itu apa ya? Ustaz kemarin. Samun. Nah, kalau di iktibar mustawa khamis kemarin ya, iktibar semester 5 kemarin. Kemarin bukan qasam bacanya, tapi qasama. Ini nih, fasama ya, kosamu. Fasama kok kosama sih Ustaz? Kalau di sini qasamun itu ism. Makanya tanwin akhirannya. Ciri-ciri ism kan tanwin. Iya. Sedangkan pada as'ilatul ikhtibar kemarin, soal ujian kemarin itu qasama, itu fi'lun madhin. Oh. Ini tulisannya mirip ya Ustaz ya? Tulisannya sama persis kalau tidak diharokat. Makanya kan perintahnya mengharokati. Oh iya. Itu saya salah itu. Sama Bu. Kalau di harokati qasamun atau dijadikan ism, maka nggak bisa dipahami nanti. Kalau qasama, itu artinya apa namanya? Qasama yaqsim. Sama. Oh itu fi'il, yang ini isim Ustaz ya. Persis sama tulisannya ya. Kalau
Qasama itu maknanya membagi. Kalau makna aslinya. Pembagian. Atau kalau misalkan mau diartikan bisa mungkin yang ditakdirkan Allah. Irda bima qasamallah. Ridholah atas apa yang telah ditakdirkan Allah, apa yang telah diberikan Allah. Tidak. Kalau diartikan. Baik Ustaz. Boleh lanjut Ustaz? Naam, tafadhal. Kemudian maqsofun, saya kenalnya selama ini mat'amun. Sama ya Ustaz? Kantin. Mat'am itu mungkin konteksnya lebih luas. Mat'am Macam-macam itu ya. dari ta'ima yat'amu. Ta'ima yat'amu itu artinya makan. Mm-mm. Ta'ima yat'amu itu artinya makan. Kalau mat'am itu tempat makan. Mm-mm. Terkadang bisa diartikan restoran, warung. Yang penting tempat makan. Meskipun lebih sering untuk restoran. Lebih sering untuk istilah restoran. Makan. Kalau maqsaf, maqsaf itu lebih kecil daripada mat'am. Oh, gitu. Akhirnya mungkin bisa lebih diartikan kantin daripada restoran. Kantin biasanya maqsaf itu biasanya di sekolahan. Itu ada maqsaf. Baik Ustaz. Lanjut. Kayaknya ingat dulu waktu pelajaran di awal-awal itu ada yang istilahnya tuh tapi makan di kampus tapi waktu itu masih ditulisnya matoamun. Kalau sekarang Mat'am. udah ya kan ada tuh di Nah, di sahih. semester 1 deh kalau nggak salah. Tapi Nah. sekarang udah ada lagi selain Ini istilah yang lebih khusus ya. Kalau mungkin dulu di awal-awal menggunakan istilah yang lebih umum. Iya, dulu kan saya kasih bilang rumah makan apa tempat makan. Ini kantin, Oh iya, saya ingat dulu Ustadz ngomong gitu ya. Ya, sekarang udah ketemu dia yang lebih lebih spesifik lagi. Lanjut Ustadz, masih 2, 3 lagi. Apa nih Ibu ya? Nah, tafadhal. Lada dengan apa bedanya lada dengan fi? Lada di sini juga di lada pakai dal. Saya salah nulis dong Ustaz. Lada ya. Bukan. Naam. Tapi bukan buat masak. Saya berarti Ustaz nulisnya. Naam. Lada itu berbeda dengan fi. Lada itu ism, bukan harf. Kalau fi itu harf. Kalau lada itu ism. Lada itu lebih mirip dengan inda dan ma'a. Inda dan ma'a sama persis. Inda, ma'a, kemudian lada semuanya ism dan semuanya sebagai dzarf. Maknanya sama. Kalau ibu-ibu sekalian ingat, mungkin dulu kita pernah membahas perbedaan antara li, harful jar, li, dan inda. Li dan inda. Masalan, indi qalam, wali qalam. Bedanya apa? Li qalam, saya punya pena. Kalau indi qalam ini bisa maknanya punya juga, bisa juga saya membawa. Karena begini, li itu menunjukkan al-milkiyah. Li itu menunjukkan kepemilikan. Atau keperuntukan. Itu kan namanya? Sedangkan inda, ma'a, kemudian lada, semuanya, tiga-tiganya itu tufidul ma'iyyah. Menunjukkan kebersamaan. Jadi barangnya ini sedang bersama saya. Gitu. Tapi belum tentu milik saya, bisa jadi milik saya, bisa jadi milik orang lain. Gitu ya. Kalau li itu menunjukkan kepemilikan atau keperuntukan, sedangkan apa tadi? Ma'a, inda, kemudian lada. Sebenarnya nanti akan kita bahas. Lada itu menunjukkan kebersamaan. Makanya misalkan kita bisa katakan al-mudarrisu indal mudiri, al-mudarrisu ma'al mudiri, al-mudarrisu ladal mudiri. Sama semuanya, menunjukkan kebersamaan. Lanjut 2 lagi. Ilaikum dengan
Khudh. Oh iya, khul. Itu bukannya akan kita bahas itu, mananya ilahikum. Ya Itu nanti. yang poin ketiga itu. Oh iya, Oh, iya, iya. baca juga ya kama. Oh, dengan kama ini cuma dari segi artiannya aja sih Ustaz. Kama tasya'u dengan masyikta. Kama tasya dan masyi'ta itu sama persis maknanya. Masyi'ta, kama tasya, hanya saja mungkin lebih halus kama tasya Oh, gitu. Kama tasya'u. daripada masyi'ta. Masyikta. Terserah. Baik, terserah Anda. Atau juga ada istilah lain yang lebih halus lagi. Ala rahatik. Baru lagi tuh. Ala Ala rahatika. rohnya panjang. Naam, sahih. Ala rahatik. Rahatika gitu ya tulisannya. Oh, Kalau itu kata Anda berarti rahatiki. Ala rahatik. Terserah. Ya, ya. maksudnya itu mungkin kalau diterjemahkan dipaksakan itu sesuai dengan kenyamananmu lah. Kenyamananmu gimana gitu. Bagaimana? Rah gitu ya. Maksud simpelnya terserah. Gitu. Ya. Itu lebih halus lagi daripada kama tasya masyi'ta. Ala rahatik. Oke. Baik, Ustaz. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan katsiran. Intahatil as'ilah. Sudah selesai. Ayo, Saya Ustaz. tadi mau Wafaqna baca. Ya. Bu Anita tadi terlambat bukan karena ada siaran langsung. Enggak, Ustadz, saya nggak punya TV. Oh, nggak punya TV. Enggak punya TV. Kasihan. Saya juga nggak punya TV, Om, tapi saya tahu. Iya, Ustadz. Nah, udah nggak pernah nonton bola lagi kok. Baik. Nastabiru mahat. Kita lihat sekalian. Kenapa suaranya lagi, Bu? Hah? Lempar lagi. Ada itu. Enggak. Ada. Apa terlempar lagi? Apa nomor sekalian? Apa? Baik. ننظر المبحث الأول. Al-Mabahas al-awwal kemarin sempat kita buka dengan beberapa ummahat yang di pertemuan terakhir kemarin ada 3 ummahat, tapi kemarin tidak kita la nusajjil, tidak kita rekam. Nah, di sana ada satu pembahasan yang kita sempat buka kemarin yaitu wawul hal. Wawul hal ini simpelnya kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita, ini bukan waw yang bermakna dan, tapi menunjukkan kondisi. Makanya biasanya wawul hal itu diterjemahkan dengan saat atau ketika. Saya melakukan demikian saat demikian. Saya melakukan demikian saat ketika demikian. Gitu Ibu nggak? Saat atau ketika artinya. Karena menunjukkan hal, menunjukkan kondisi atau keadaan. Itu fungsi utama dari wawul hal. Namun yang betul-betul menggambarkan kondisi atau keadaan itu sebenarnya bukan huruf wawunya, tapi adalah jumlah setelahnya. Makanya setelah wawul hal itu pasti ada jumlah, baik jumlah ismiyah maupun fi'liyah. Yang mana jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah ini menggambarkan kondisi sahibul hal, yaitu yang dijelaskan sebelum waw. Gitu Ibu ya. Kita tidak terlalu membahas hal di sini, tapi kita fokus pada wawunya saja, wawul hal. Karena insya Allah nanti kita akan ada waktunya tersendiri membahas hal, yaitu di semester 8. Semoga Allah memberikan taufik, kemudahan, dan keistiqomahan. Semester 8, bab 14 kalau tidak salah.
Subhanallah. Baik. Itu terkait dengan hal, insya Allah akan dibahas tuntas di sana. Di sini hanya dikenalkan sekilas tentang wawul hal, dan nanti di sana wawul hal juga akan dibahas lagi sekilas. Tapi di sini wawul hal kita dikenalkan waw, huruf waw itu tidak hanya waw atof yang artinya dan, tidak hanya harfur rabt untuk menyambungkan dua jumlah yang berbeda, tapi di sini terkadang juga sebagai ar-rabit bainal hal wa sahibul hal, menunjukkan hubungan antara hal yaitu sifat dan sahibul hal yang disifati. Kita baca di sana bahaskan maul hal harfun mabniyun ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab wa la amala lahu. Harfun mabni. Baik. Kalau ditanya waul hal itu jenis kata apa? Apakah ism atau fi'lun? Jawabannya wawul hal adalah harf. Dan semua harf itu selalu mabni. Semua harf, mau harf apapun. Mau harf apapun di sini wawul hal. Ini menyambungkan antara hal dan sahibul hal. Ini mabni. Semua harf mabni, ini maka ini juga mabni juga. Mabni dan tanda binanya apa? Tanda binanya fathah, selalu fathah. Wa, tidak mungkin diharokati dhamma atau kasrah. Ini selalu dibaca wa. Mabniyun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab, tidak mempunyai kedudukan i'rab, dan semua harf memang demikian. Semua harf itu selalu la mahalla lahu min al-i'rab. Kalau kita ingat Ibu sekalian kemarin saat kita membahas daurah di nahwu shaghir, itu kemarin ada pembagian kata berdasarkan i'rab wal bina. Di sana ada pembagian kata yang selalu mabni. Semuanya mabni, semua bagiannya mabni. Dan ada kata yang sebagiannya mu'rab atau kebanyakannya mu'rab dan sebagiannya mabni. Jadi dikelompokkan menjadi dua kelompok besar. Kata yang selalu mabni atau yang semuanya mabni itu ada tiga. Yaitu harf, kemudian fi'lun madin, kemudian fi'l amr. Tiga itu. Makanya tiga itu seringkali disebut dengan al-mabniyat. Yaitu kata yang semuanya mabni. Al-mabniyat itu tiga. Harf, fi'il madin, fi'lun madin, dan fi'l amr. Al-mabniyat ini, al-mabniyat yang tiga ini, harf, fi'lun madin, fi'l amr, itu semuanya selalu mabni dan selalu la mahalla lahu min al-i'rab. Gitu ya, Bu ya? Baik harf, fi'lun madin maupun fi'l amr itu semuanya selalu mabni dengan tanda binanya masing-masing dan selalu la mahalla lahu min al-i'rab. La mahalla lahu min al-i'rab kalau diterjemahkan tidak mempunyai kedudukan i'rab. Gitu ya, Bu ya? Yes. Wafakanallahu jami'an. Kemudian di sini wawul hal biasanya harf itu mempengaruhi i'rab. Beberapa harf itu bisa berpengaruh pada i'rab seperti huruf jar, harfu nasab, harfu jazm, itu kan semuanya berpengaruh pada i'rab. Ya kan Ibu ya? Adapun di sini wawul hal la amala lahu min al-i'rab atau la amala lahu fil i'rab. Tidak mempunyai pengaruh i'rab. Selain tidak mempunyai kedudukan di dalam i'rab, juga tidak berpengaruh sama sekali pada i'rab. La amala lahu maksudnya tidak mempunyai pengaruh pada i'rab. Jadi jumlah setelahnya jumlah haliyah. Nanti kalau kita i'rab, tapi kita tidak bahas hal. Yang penting kita kalau misalkan mengi'rab nanti seperti ini wawul hal. Kita di sini dijelaskan secara detail. Ini wawul hal harfun mabniun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab wa la 'amala lahu. Itu sebenarnya ini hakikatnya i'rab di sini, mengi'rab wawul hal. Padahal kita sebelumnya belum belajar i'rab. Itu kalau kita sekarang memang belum belajar i'rab. Karena kita melewati bab pertama. Bab pertama kita loncati dulu. Ya, penjelasan i'rab itu di bab 1, Ibu sekalian. Jadi sabar, insya Allah nanti
Kita akan kembali ke bab 1. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan. Amin. Baik. Berikutnya di sana ada keterangan di bawahnya wa tadkhulu 'ala al-jumlah al-ismiyah wal fi'liyah allati fi'luha madin. Wawul hal ini diterapkan pada apa? Atau dengan kata lain, setelah wawul hal itu berupa apa? Dijelaskan tadkhulu 'ala al-jumlah al-ismiyah wal fi'liyah. Setelah wawul hal itu harus selalu jumlah. Baik jumlah ismiyah maupun fi'liyah. Boleh dua-duanya. Boleh jumlah ismiyah, berarti jumlah ismiyah bisa jadi terdiri dari mubtada dan khabar, atau jumlah fi'liyah terdiri dari fi'lun dan fa'il atau naib fa'il. Namun kalau jumlahnya adalah jumlah fi'liyah, maka harus fi'luha madin. Maka fi'lunnya harus fi'lun madin. Subhanallah. Jamil. Bil misal yattadihul maqal. Dengan contoh biasanya akan lebih jelas apa yang kita maksud. Hunaka misal ji'tu wa gharabatis syams. Ji'tu wa gharabatis syams. Kalau kita terjemahkan ji'tu wa gharabatis syams, saya datang atau saya tiba. Kemudian wa-nya ini bukan artinya dan. Kalau diartikan dan justru malah tidak nyambung dan tidak bisa dipahami dengan baik. Seakan-akan kedatangannya ini menyebabkan gharabati syamsu. Menyebabkan terbenamnya matahari. Tidak. Wawu ini adalah wawul hal. Bukan diartikan dan, tapi diartikan saat atau ketika. Kalau diartikan, saya tiba saat matahari terbenam. Saya datang ketika matahari terbenam. Itu artinya wawu di sini. Ini adalah wawul hal. Gitu Ibu ya? Wadah mahan? Wadah, insyaallah. Jayyid. Di sana secara i'rab ini ada isyarat i'rab. Di sana jumlah fi'liyah gharabati syams ini jumlah fi'liyah terdiri dari fi'lun gharaba dan asyams itu fa'ilnya ya kan Ibu ya? Iya. Nah, ini jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ini kalau di i'rab bagaimana? Ini lagi-lagi i'rab karena bab 1 i'rab. Kalau jumlah ini di i'rab, maka i'rabnya fi mahalli nasbin hal. Fi mahalli nasbin dalam keadaan nasab karena sebagai hal. Ya. Jadi hal umat sekalian, hal itu adalah yang menjelaskan kondisi atau keadaan kan itu Bu ya. Mirip Iya, seperti sifat tapi berbeda. Tapi hal itu selalu mansub. Hal itu selalu mansub au fi mahalli nasbin atau dalam keadaan nasab. Karena hal itu bentuknya bisa bermacam-macam, bisa hal mufrad, bisa hal jumlah, bisa syibhul jumlah. Di sini yang kita temukan di sini hal berupa jumlah. Ala kulli hal, bagaimanapun juga hal itu selalu dalam keadaan nasab. Bentuknya apapun. Gitu Ibu ya. Makanya di sini jumlah setelah wawul hal itu adalah jumlah haliyah sebenarnya. Ini adalah halnya. Dan fi mahalli nasbin dalam keadaan nasab. Nanti insya Allah di semester 8, sekalian, semoga Allah memberikan taufik, kemudahan dan istiqomahan. Semester 8 di akhir-akhir, sekitar mulai bab 10, 11, 12, dan seterusnya, itu nanti akan kita pelajari tentang al-mansubat. Kata yang mansub. Jadi kemarin di daurah An-Nahwu Shaghir kemarin kita belum sempat sampai di pembahasan al-mansubat. Ya kan Ibu ya? Insya Allah nanti kita akan berusaha dan di semester 8 juga nanti akan ada pesannya al-maksud. Afan Ustadz, tadi saya terputus nih Ustadz suaranya Ustadz. Bagaimana? Sampai mana tadi? Itu tadi kan fi'il dan fa'il ya Ustadz. Sahih, ji'tu itu fi'il dan fa'il. Wa gharabati syamsu itu kalau nggak salah maf'ulun bih gitu, cuman tadi Ustadz Nah, pakai ya. tidak ada. Tidak ada maf'ulun bih. Oh, nggak ada. Tidak ada maf'ulun bih di sini. Wafaqanallahu jami'an.
Ja'a yaji'u itu artinya datang atau tiba. Datang atau tiba itu tidak butuh objek. Bahkan dalam bahasa kita pun juga, datang atau tiba itu tidak butuh objek. Kecuali kalau mendatangi sudah diberikan tambahan. Ya kan Ibu ya? Yes. Kalau datang atau tiba tidak butuh objek. Demikian juga di dalam bahasa Arab, ini fi'lun lazim, tidak butuh maf'ul bih. Tidak butuh maf'ulun bih. Maka sudah cukup fi'lun dan fa'il itu kalimatnya sudah sempurna. Jitu itu fi'lun dan fa'il. Kalimatnya sudah sempurna sebenarnya kalau dicukupkan sampai di situ saja. Tapi mungkin ada yang masih bertanya-tanya, jitu, kalau dikatakan jitu, saya datang. Ini datangnya dengan cara apa? Saat bagaimana? Gitu kan, Mas? Iya. Maka di sana disebutkan hal untuk menjelaskan kondisi fa'il saat melakukan fi'lun tersebut. Wa gharabati syamsu, wawunya ini adalah wawul hal, kita artikan saat atau ketika, dan gharabati syamsu ini adalah jumlah haliyah, jumlah yang sebagai hal kedudukannya. Ini gharabati syamsu ini menjelaskan kondisinya fa'il saat melakukan fi'lun. Jadi kalau diartikan bagaimana tadi? Ji'tu wa gharabati syamsu. Saya tiba saat matahari terbenam. Saya datang ketika matahari terbenam. Gitu ya, Bu ya? Iya. Jumlah fi'liyah gharabati syamsu itu adalah hal fi mahalli nasbin. Dalam keadaan nasab. Karena hal itu selalu mansub atau fi mahalli nasbin. Mau bentuknya hal apapun, entah itu mufrad atau jumlah atau syubhul jumlah, selalu mansub atau fi mahalli nasbin dalam keadaan nasab. Sebagai hal, saya tadi sempat sampaikan. Jadi ada pembahasan di akhir-akhir nahwu itu biasanya ada dibahas al-mansubat. Al-mansubat itu adalah kata yang selalu mansub. Kata yang selalu mansub itu banyak Ibu sekalian, tidak hanya maf'ulun bihi saja yang selalu mansub. Gitu Ibu ya. Iya. Banyak di sana, nanti insya Allah akan kita pelajari. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan, keistiqomahan. Jadi karena ada maf'ulun bihi, tapi maf'ulun bihi nanti insya Allah akan kita bahas di awal. Oh enggak, maf'ulun bihi kayaknya sudah enggak dibahas lagi karena maf'ulun bihi sudah paham semua. Ada maf'ulun fihi istilahnya. Maf'ulun fihi itu dzaraf. Nanti insya Allah di awal semester 7 akan kita bahas maf'ulun fihi. Kemudian juga nanti ada maf'ul mutlaq, ada maf'ul lahu, ada maf'ul ma'ahu, kemudian ada tamyiz, ada hal, ada mustasna. Itu semuanya selalu mansub, Ibu sekalian. Atau seringkali mansub. Termasuk hal. Hal itu termasuk al-mansubat. Termasuk kata yang selalu mansub. Meskipun hal itu bentuknya bisa macam-macam, bisa satu kata saja. Bisa jumlah atau bisa sibul jumlah. Tapi mau jenis apapun halnya itu, selalu dalam keadaan nasab. Gitu Ibu ya. Dan jumlah setelah wawul hal itu bisa dipastikan jumlah setelah wawul hal itu adalah jumlah haliyah. Jumlah itu adalah sebagai hal dan fi mahali nasbin. Gitu ya Bapak ya. Wadih mahat. Wafakunallah jami'an. Karena memang sebenarnya fungsi utama dari wawul hal itu adalah untuk menyambungkan antara hal dan sahibul hal. Hal ini saya gharabati syamsu dan fa'ilnya tu ini disambungkan dengan waw. Fungsi utamanya wawul hal itu untuk menyambungkan jumlah haliyah dengan sahibul hal. Wafakunallah. Masih bingung tidak Bu Ashraf? Sebentar Ustaz. Atau umat yang lain mungkin ada pertanyaan Bu Dita? Iya. Bu Dita. Selalu fi'il madhi Ustaz ya. Bagaimana Om? Selalu fi'il madhi. Nah, fi'lunnya kalau jumlahnya adalah jumlah fi'liyah maka fi'lunnya harus fi'lun madhin. Baik Ustaz. Misalkan apa?
Contoh yang lain. Dakhaltul masjidah wa raka'al imam. Apa Dakhaltul sih? masjidah wa raka'al imamu. Baroka. Baroka. Raka'a. Raka'a yarka'u ruku'. Oh, ruku. Baroka. Saat imam ruku. Saya datang Oh, di masjid. wa-nya beda. Oh, wa-nya bukan. Awal Iya, iya. hal. Iya, Dakhaltul wa- masjidah Saya wa datang raka'al imam. saat Saya imam. masuk masjid saat imam sudah ruku. Nah, masbuk kan. Saya kiranya malah warokun, ya Allah. Ampun. Baroka. Lagi Ustaz, contohnya Ustaz. Ini kan ini tadi jumlah fi'liyah ya. Ini jumlah fi'liyah. Ya. Kita lihat yang jumlah ismiyah. Iya. Nah, kan kita kemarin ini bahas ini kan. Hajjtu Iya. wa ana saghir. Haji 2 bulan. Hajjtu Astagfirullah. wa ana saghir. Ini kalau diartikan hajjtu, saya telah menunaikan haji. Ini fi'lnya fi'lun madhi. Hajjtu, saya telah menunaikan haji wa ana saghir. Ini kalau diartikan wawunya sebagai wawul ataf yang artinya dan, tidak nyambung. Ya kan Ibu ya? Iya. Dan saya kecil. Oh, saya telah berhaji dan saya kecil. Maksudnya gimana? Oh, tidak seperti itu. Waw di sini adalah wawul hal yang kita bisa artikan ketika atau saat. Dan jumlah setelahnya adalah hal. Ana shaghir itu jumlah ismiyah sebagai hal fi mahalli nasbin. Kalau diartikan hajjtu wa ana shaghir, saya telah menunaikan haji saat saya masih kecil. Tuh, tapi bukan 2 bulan juga. Syahroin. Syahroini. Ana Syahrini. shaghir. وفقنا الله جميعا. Ustaz. Gitu bukan? Naam, tafadhali. Itu tadi yang mansubun itu yang cuman yang itu tadi ya Ustadz, yang gorobat itu tadi si fi'il madinya ya. Kan katanya tadi Nah, apa sih? Kan jadi tadi begini, kan katanya nasbin tuh si selalu masuk si jumlah, hal itu. jumlah. Jadi di sini setelah wawul hal itu selalu jumlah. Jumlah ini baik jumlah ismiyah maupun fi'liyah itu sebagai hal. Oh, masuknya semua Jadi tuh si. satu jumlah, naam, satu jumlah. Kalau jumlah fi'liyah ada fi'lun fa'il. Kemudian kalau jumlah ismiyah berarti ada mubtada dan khabar. Itu satu rangkaian itu semuanya sebagai hal yang menggambarkan kondisi sahibul hal. Kalau di sini semua sahibul halnya fa'il. Jitu, hajat, ini sahibul hal semuanya fa'il. Ya kan ya Bu? Iya. Tapi kan itu kan dibilang kondisinya nasbin ya, Ustaz. Naam, sahih. Nah, Jumlah, memang kita belum belajar yang bab pertama kan Ibu. Jadi begini, Oh, jumlah itu bisa di-i'rab. Jumlah itu bisa di-i'rab. Seperti gharabati syamsu ini jumlah fi'liyah. Ana shaghir ini jumlah ismiyah. Itu bisa di-i'rab. I'rabnya i'rab mahalli. I'rabnya i'rab mahalli. I'rab mahalli itu bagaimana? I'rab mahalli itu tidak ada tanda i'rabnya. Hanya saja kondisinya. Kondisinya itu bisa berubah. Misalkan fi mahalli raf'in, dalam keadaan rafa, fi mahalli nasbin, dalam keadaan nasab, fi mahalli jarrin, dalam keadaan jar. Gitu ya Bapak sekalian. Persis seperti ism kalau mabni dan wala wong mabeni. fi'lun mudhari kalau mabni. Kalau misalkan ana itu adalah mubtada di sini kan ya. Wa ana shaghir. Ana itu adalah mubtada. Itu dhamir munfasil fi mahalli raf'in fi mahalli raf'in. Gitu ya bukan? Mubtada. Sebagai mubtada. Se. Berarti ini yang mabniun ala fath ini si wa-nya itu ya. Sahih. Wawunya yang mabniun al-fathi selalu mabniun al-fathi dan tidak mempunyai kedudukan i'rab itu wawunya. Tapi jumlah setelah waw itu selalu fi mahalli nasbin. Jumlah setelah waw selalu fi mahalli nasbin. Mahalli nasbin. Wafaqna Allah jami. Ini udah tak catat kok ini.
Fi mahallin Jadi i'rab itu nanti insya Allah kalau kita mempelajari masih kalian, i'rab itu ada 3 macam. I'rab itu ada 3 macam. Kita kalau mabni sudah lewat, mabni tadi sudah lewat, yang al-mabniyat 3 tadi sudah lewat. Kalau i'rab itu ada 3 macam. Ada i'rab zahir, ada i'rab takdiri, dan ada i'rab mahalli. mahallin. I'rab zahir itu yang tanda i'rabnya kelihatan. Betul-betul, baik tanda i'rabnya apapun, bisa harokat, bisa harf. Yang penting ada wujud tanda i'rabnya. Itu berarti i'rab zahir. Oh, tanda i'rab Betul ya? utama akun si Fariyah itu ya. Jadi baik menggunakan alamah asliyah maupun far'iyah, mau tanda i'rabnya apapun, kalau ada wujud tanda i'rabnya maka itu adalah i'rab zahir. Gitu Ibu ya. Zahir ya. Kalau i'rab takdiri yang biasa kita sebut dengan muqaddar. Dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah, kasrah muqaddarah, gitu ya. I'rab takdiri itu sebenarnya ada tanda i'rabnya tapi nggak kelihatan, itu i'rab takdiri. Nggak kelihatan. Tanda fathah muqaddarah berarti fathahnya tidak kelihatan. Dhammah muqaddarah berarti dhammahnya tidak nampak. Kasrah muqaddarah berarti kasrahnya tidak nampak. Mungkin di sana ada beberapa sebab. Misalnya karena huruf terakhirnya adalah huruf alif. Nggak bisa diharokati. Maka selalu tanda i'rabnya muqaddarah. Itu yang dimaksud i'rab takdir. Gitu ya, Bu ya? Itu gambaran saja, gambaran. Subhanallah. Sedangkan i'rab mahalli itu memang betul-betul tidak ada tanda i'rabnya sama sekali. Yang berubah itu hanya mahalnya saja, kedudukannya dan kondisinya. Gitu ya, Bu ya? I'rab mahalli itu biasa terdapat pada apa? Huruf. I'rab mahalli itu biasa terdapat pada ism mabni Oh, isim. dan fi'lun mudhari' mabni dan apa lagi, Om? Jumlah Apa? dan syubuhul jumlah. Itu i'rabnya i'rab mahalli. Isim apa tadi Ustadz? Ism mabni. Ism kalau mabni. Isim mabni terus Atau gini, pelan-pelan. Saya tadi sempat menjelaskan bahwasanya kata di dalam bahasa Arab berdasarkan i'rab dan binanya itu dibagi menjadi 2 kelompok utama. Ada al-mabniyat tadi. Al-mabniyat itu semuanya selalu mabni. Ada 3, harf, fi'lun madin, dan fi'lul amr. Ya kan, Om ya? Iya. Kemudian bagian kedua disebut biasanya ma dakhalahu al-i'rab al-bina. Kebanyakan mu'rab tapi sebagiannya mabni. Kebanyakan mu'rab tapi sebagiannya mabni. Nah, yang masuk ke sana apa saja? Ada ism dan ada fi'il mudhari. Sudah, itu sisanya kan itu saja. Ism dan fi'il mudhari. Kebanyakan ism itu mu'rab tapi sebagiannya ada yang mabni. Kebanyakan fi'il mudhari itu juga mu'rab tapi sebagiannya ada yang mabni. Begitu kan Ibu ya? Kalau yang mu'rab, ism dan fi'il mudhari yang mu'rab, maka di-i'rab sesuai dengan kedudukannya dan tanda i'rabnya. Itu yang mu'rab. Tapi kalau mabni, kalau ism mabni, kemudian fi'lun mudhari mabni, maka tidak ada tidak apa istilahnya? Ya, tetap ada kedudukan i'rab. Meskipun mabni, ism dan fi'lun mudhari meskipun mabni, itu tetap punya kedudukan i'rab. Tidak seperti al-mabniyat yang 3 tadi, harf, fi'lun madin, fi'lul amr, yaitu semuanya mabni dan tidak mempunyai kedudukan i'rab. Tapi kalau ism mabni, kemudian fi'lun mudhari' mabni, tetap mempunyai kedudukan i'rab. Dan di i'rabnya i'rab mahalli istilahnya. Tidak ada tanda i'rabnya, tapi kedudukannya dan kondisinya yang berubah. Seperti ana shaghir tadi, ana itu mubtada fi mahalli raf'in. Gitu kan namanya?
Jadi yang i'rabnya mahalli tadi apa saja? Ada ism mabni, kemudian ada fi'lun mudhari' mabni, kemudian ada jumlah baik ismiyah maupun fi'liyah, kemudian syibhul jumlah baik jar majrur maupun dzarf. Itu i'rabnya i'rab mahalli. Kurang lebih seperti itu. Itu gambaran saja, gambaran. Jangan terlalu dipusingkan, tapi gambaran saja. Saya memberikan eh, gambaran saja sekarang. Begitu Ibu ya? Wadah mahat. Jadi di sini jangan bingung. Oh, ini setelah waw, ini di i'rabnya bagaimana? Ini sebenarnya kalau mau i'rab itu biasanya dirinci dulu satu persatu. Tapi kita di sini membicarakan masalah i'rab jumlahnya. Jumlahnya ini dalam kondisi apa? Setelah waw ini sebagai apa jumlah ini? Begitu ya, Bu ya? Wadah mahat. Ade. Sudah pusing belum? Udah Ustadz, Panas dikit. Astagfirullah. udah mengambil paramek dulu. Hal min soal? Ada lagi pertanyaan Wahid? Oh iya, asyamsu itu muannas ya Ustaz ya? Naam, asyams itu muannas berdasarkan sama'i. Mm-mm. Oh, arafat asyams. Mas pokoknya nasab, mas. Ya, yang penting gitu aja, Om. Yang penting setelah wawul hal jumlahnya itu fi mahali nasbin, sudah gitu aja. Iya, Jumlahnya itu sebagai hal fi mahali nasbin. Yang penting iya. gitu dulu saja. Karena kita belum Ah, mempelajari hal, agak bingung kan ya. iya Ustadz, pokoknya begitu aja. Nah, soal akhir Wahid. Ada lagi pertanyaan? Lama banget. Udah Lama. Ustadz. Subhanallah. طيب إن كان ليس لديكن سؤال فنفتح صفحة بعدها. Jadi di halaman berikutnya Mas sekalian di sana langsung hiwar. Adapun poin-poin pembahasan setelahnya nanti akan kita temukan secara bertahap di tamarin, di latihan-latihannya. Kita baca hiwar dulu karena ini hiwarnya cukup panjang, bahkan panjang sekali. Maka kita harus mulai untuk membacanya agar bisa selesai membaca hiwar ini. Gitu ya Bu ya. Ya Wafaqanallahu jami'an. Ustadz. Nabda ka'adatina ana aqra'u wa antunna turaddidna wa tukarrirna. Saya baca, mahal sekalian mengikuti. وفقنا الله جميعا. هنا أمهات الحوار بين المدرس والطلاب كأغلب الحوار في الكتاب. Seperti kebanyakan hiwar di kitab ini, biasanya hiwar antara al-mudarris dengan para Murid. siswanya. Nah, هنا أيضا هنا المدرس وطلاب. طلاب هناك فيصل معاوية وغير ذلك. طيب نبدأ الحوار بقول المدرس رددنا وكررنا معي أين حامد؟ Aina Hamid? Aina Hamid. جيد. هذا سهل. فهمتم جيدا إن شاء الله. أين حامد؟ لأن المدرس يسأل أين حامد في تلك اللحظة. ثم قال فيصل سيأتي بعد قليل إن شاء الله. Sayati Sayati ba'da qalilin insyaallah. رأيته وهو يدخل الحمام. Ra'aituhu wa huwa yadkhulul hammam. مرة أخرى سيأتي بعد قليل إن شاء الله. رأيته وهو يدخل الحمام. Sayati ba'da qalilin insyaallah. wa huwa yadkhulul Ya, ya gitulah. أحسنتن فتح الله عليكن جميعا. ما معنى هذه الجملة؟ Karena Hamid Saya sebentar. Saya lagi. Dia akan datang.
Dia bakal datang sebentar lagi, insya Allah. Bentar Saya lagi dia melihat akan datang insya Allah. saya melihatnya masuk ke hamam. Itu apa hamam sih? Kamar mandi ya? Mahlan, pelan-pelan Mas Gade. هل في هذا السفر apakah di baris ini misal liwawil hal Oh iya ada tuh. Saat. aina Saat. Oh ya. Saya melihatnya waktu dia lagi masuk ke kamar mandi gitu. saya melihatnya saat dia masuk kamar mandi. Oh iya, Ini Ibu ya? Ya, Ibu Ustaz. Wafaqanallah jami'an. Ra'aituhu wa huwa yadkhulul hammam. Huwa yadkhulul hammam. Ini adalah jumlah ismiyah. Huwa mubtada. Yadkhulul hammam itu jumlah fi'liyah sebagai khobarnya. Ya kan Ibu ya? Iya. Dan jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar ini adalah hal. Jumlah haliyah fi mahali nasbin. Karena terletak setelah wawul hal. Wawul hal jangan diartikan dan. Tapi saat atau ketika ra'aituhu wa huwa yadkhulul hammam, saya melihatnya saat dia masuk kamar mandi. Wafaqanallah azim. Hal soal bingung tidak Muhammad? Kenapa? Bingung tidak? Hal Enggak. soal? Ya, Ustaz. Terjebak aja, terjebak Ustaz, terjebak dalam situasi yang tak enak. Tahib. Dan la budda an nurkiz. Kita harus fokus. طيب نستمر. قال المدرس هو أين حمزة؟ وأين حمزة؟ مرة أخرى وأين حمزة؟ وأين حمزة؟ Wafaqanallah jami'an. Ini muridnya kemana semua? Mungkin dilihat kok pada kosong bangkunya. Jadi ditanyain satu-satunya. Oh, aina Hamid, oh, aina Hamzah. Absen. Nastamir. Qala Faisal. Masih Faisal yang mau jawab Ibu sekalian. Iya. Tua kelas kali. Ngomong-ngomong Faisal itu nama yang sangat identik sekali dengan orang Saudi. Identik sekali. Nama Faisal itu sangat identik dengan orang Saudi. Jadi mungkin di negara-negara lain itu jarang sekali nama Faisal. Negara Timur Tengah yang lain selain Saudi itu jarang sekali nama Faisal. Meskipun di kita itu juga ada beberapa nama Faisal, ya kan Ibu? Iya, Faisal. Faisal. Atau facial. Tapi kalau orang Saudi tahu misalnya adik kita itu ada nama Faisal, mungkin agak kagum dan heran juga. Ternyata di Indonesia itu ada nama Faisal. Padahal Faisal itu nama yang sangat identik sekali dengan orang Saudi. Ya, kalau orang kita kan memang nama itu kan ya niru-niru dari mana-mana. Dari Turki, dari mana. Ya. Erdogan. Seperti Basha itu kan juga dari Turki. Ya, ada yang namanya Ozil. Iya, Ustadz, itu guru les anak saya, nama anaknya Ozil. Jadi kayaknya fan. Iya, Muhammad Fatih apa kayak ada Ozil. Saya bilang kenapa nggak Mesut Ozil aja? Muhammad Fatih mungkin terinspirasi dengan Muhammad Al-Fatih. Iya, kan lagi beberapa tahun yang lalu kan ini sempat ini ya boomingnya nama Fatih itu. Iya, di sini juga ada karyawan pondok itu yang nama anaknya Muhammad Al-Fatih baru usia sekali. Iya. Ponakan saya juga namanya Faisal, dipanggilnya Isal. Bu, ya alhamdulillah bukan Ical. Ical kalau bahasa Jawa kan. Ical. Allah jami'an. Nastamir Muhammad. Berikutnya di sana qala Faisal karena waradidna ba'di kharaja min al-fasli wa huwa yahmilu kutubahu. Oke. Kharaja min al fasli wa huwa yahmilu kutubahu. جيد مرة أخرى خرج من الفصل وهو يحمل كتبه.
Khoroja minal Khoroja fasli minal wa fasli wa huwa yahmilu yahmilu kutubah. جيد. ثم أظن أنه رجع إلى المهجع. Azunnu Azunnu ilal annahu apa nih? Azunnu annahu roja'a ila ja'a ilal apa nih? mahja. Mahaji. Mahja, masih mahal juga. Mahaji astagfirullahaladzim. mahja. مرة أخرى، وهذا مرة أخرى أنا أقرأ ولاحظنا جيدا ثم رددنا بعد. أظن أنه رجع إلى المهجع. azunnu Azunnu minal annahu roja'a ilal mahja. جيد. فتح الله عليكم جميعا. Umat sekalian, kalau kalian memperhatikan, mungkin ketika saya membaca, itu dua kali membaca itu dengan cara yang berbeda. Iya. Biasanya membaca pertama itu harokatnya lengkap, saya baca semuanya lengkap. Membaca yang kedua itu biasanya saya sukunkan akhirannya. Kenapa saya sengaja seperti itu? Kalau kita baca lengkap itu kita supaya tahu kondisi kedudukan i'rabnya dan kondisinya. Tapi kalau misalkan saya sukunkan itu supaya lebih sesuai dengan realita. Kalau percakapan beneran itu maka biasanya tidak dibaca harokat terakhirnya. Gitu ya, Bu ya? Subhanallah. طيب، ما معنى هذه الجملة أو هاتين الجملتين؟ خرج من الفصل وهو يحمل كتبه. Keluar dari sekolah. dia Rojal minal keluar dari kelas saat apa tuh? saat Oh, si Hamzah Keluar dari kelas. dia sudah keluar dari kelas waktu Sambil Baik, kalau di sini waw halnya tidak bisa Membawa. diartikan saat atau ketika, Mas. sambil ya Ustaz. Nah, bisa. Karena Sambil begini, adalah intinya Mas sekalian, hal itu menjelaskan kondisi. Ya kan, Mas? Menjelaskan Iya. kondisi. Hal itu menjelaskan kondisi. Kalau diartikan bagaimana? Kharaja minal fasli, dia keluar kelas dengan membawa kitab-kitabnya. Dengan membawa sambil dan dia membawa kitab-kitabnya. Iya. Bukan dan artinya. dengan membawa kitab. Dengan gitu. Ini wa apa nih artinya? Wawul hal juga. Wawul hal juga. Oh, tapi Tidak selalu saat atau ketika ya Ustaz ya. dia ketika. Nah, saya sebutkan seperti itu tadi. Kenapa? Karena memang kebanyakan seringkali demikian, Om. Wawul hal itu seringkali lebih cocok diterjemahkan saat atau ketika. Namun sebenarnya intinya itu adalah hal setelahnya, yaitu hal setelahnya itu jumlah haliyah. Jumlah setelahnya itu kan hal, ya kan, Mas? Iya. Yaitu jumlah setelahnya itu adalah hal. Hal itu fungsinya apa? Menjelaskan kondisi sahibul hal. Kalau di sini sahibul hal itu fa'il. Jadi menjelaskan kondisi fa'il saat melakukan fi'lun. Saat kharaja itu kondisinya bagaimana? Gitu Ibu ya? Iya. Subhanallah jami'an. Jadi siapa yang ditanya tadi? Hamzah keluar kelas dengan membawa kitab-kitabnya. Jadi itu dengan membawa kitab-kitabnya itu kan menggambarkan kondisi si Hamzah saat keluar ya kan? Keluar kelas. Ya. Subhanallah. Kurang lebih seperti itu Bu sekalian. Jadi betul sekali waw di sini adalah wawul hal fi mahalli nasb harfun mabniun 'ala al-fathi fi mahalli la mahalla lahu min al-i'rab. Afwan, la mahalla lahu atau la mahalla laha min al-i'rab. Sedangkan huwa yahmilu kutubahu, huwa ini mubtada, yahmilu kutubahu jumlah fi'liyah sebagai khabarnya dan jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khabar, huwa yahmilu kutubahu itu fi mahalli nasbin hal, dalam keadaan nasab sebagai hal. Adunnu annahu raja'a ila al-mahja'. Ma ma'na? Saya kira dia pulang menuju asrama. Jayid. Saya kira dia pulang
ke asrama. Gitu Ibu ya. Hal min soal? لا يوجد. لا يوجد. نستمر إذا. Qala Muawiyah. Baik, Muawiyah ini nama laki-laki atau perempuan, Umar? Laki-laki. Ya, laki-laki Ustaz, emang kan kelasnya nggak boleh campur ya. Jayid. Tapi kalau saya tanya, ism Muawiyah ini mudzakkar atau muannas? Isim muannas. Mudzakkar atau muannas? Oh, sebagai isem ya. Muannas Ustaz. Mudzakkar atau muannas? Baik. Tak marfuh. Yang lebih tepat, Muawiyah ini mudzakkar ma'nan wa muannas lafdhan. Secara makna dia mudzakkar. Lafadznya Mudzakkar ma'nan. Mudzakkar secara makna. Mudzakkar ma'nan. Wa muannas lafdhan. Dan muannas secara lafadznya karena diakhiri tak marbutah. Begitu Ibu ya? Iya. Itulah mengapa ketika kita dulu membahas dan mempelajari al-mamnu' min as-sarf. Al-mamnu' min as-sarf yang karena illatain, karena ada dua sebab. Itu yang pertama al-alamiyah wa ta'nis. Ya kan Ibu ya? Iya. Al-alamiyah wa ta'nis. Nama ya muannas. Nama muannas di situ mencakup semua nama muannas. Baik nama yang muannas secara makna dan lafaz. Misalkan apa? Aisyatu, Ya, Fatimatu. Itu secara makna dan secara lafaz itu betul-betul muannas. Ya kan Ibu ya? Iya. Aisyatu, Fatimatu. Jelas di sana secara makna muannas dan secara lafaz juga diakhiri tak marbutah. Mencakup juga muannas secara lafaz tapi muannas secara makna saja tapi secara lafaz seperti mudzakkar. Tidak ada tak marbutahnya. Tapi secara makna muannas. Misalkan Zainabu. Zainab tidak ada. Salma. Kalau Salma ada alif maksurahnya. Atau Ummun, Bintun. Itu tidak ada tak marbutah sama sekali ya, ya. Tapi Ya. bahkan itu mu'annas haqiqi, itu secara makna itu mu'annas, meskipun secara lafaz tidak. Demikian juga mencakup mu'annas secara lafadznya, meskipun secara makna mudzakkar, seperti Hamzatu, Usamatu, Muawiyatu, Talhatu. Itu secara makna semuanya mudzakkar, laki-laki, meskipun secara lafaz ada tak marbutahnya. Muannas. Nah, itu juga harus mamnu' min as-sarf. Iya. Karena ada unsur muannas meskipun maknanya mudzakkar. Begitu Ibu ya? Iya Ustaz. Nastamir. Mada qala Muawiyah? Jadi kita tidak bilang qalat, tapi qala. Qala Muawiyah, karena ba'di. Ra'aituhu wa huwa yadkhulu al-mustawsaf. Ra'aitu. Yang Azunu belum. Ya dah. Yang mana, Bu? Oh ya. Azunu belum diartikan. Sudah tadi. Kira dia pulang. Ini dari mana Bu Anita ini tadi? Kayaknya belum Ustaz. Udah, Bu. Saya kira dia kembali ke asrama gitu tadi Om. Oh ya Allah, iya. Ini Astagfirullahaladzim. lagi kurang Mabok. fokus namanya. Iya Ustaz. Lagi kepikiran apa Om? Aduh. Ampun dah. Apa Afwan Ustaz. طيب رأيته كررنا بعدي رأيته استغفر الله رأيته وهو يدخل المستوصف Ra'aitu. wa huwa yadkhulul mustawsafa. لعله مريض La'allahu maridun, iya nggak ada tanda itu.
Itu kan la'alla di semester 3 dulu. Iya, La'alla itu sama seperti dengan inna. kana. Enggak, seperti inna. Ina ya. Kawan-kawannya inna. Jadi menasabkan ismnya dan merafakan khobarnya. Khobarnya marfu'un, mariyudun. Iya. Kita ya. Baik. Nukarrir marratan ukhra. Ra'aituhu wa huwa yadkhulul mustawsaf. La'allahu mariyud. Ra'aituhu wa huwa yadkhulul mustawsafa. Mustawsaf. La'allahu maridon. La'allahu. Maridun. Astaga. Kalau dibaca harakatnya mariyudun. Marfu' itu. Khabaru la'alla. Khabaru la'alla itu marfu'. Marfu'. Ya. Tapi kalau misalkan disukunkan aman. La'allahu mariyud. Merit. ما معنى هذه الجملة؟ رأيته وهو يدخل المستوصف لعله مريض. Saya Saya melihatnya melihatnya masuk ke klinik. saat masuk puskesmas. Mahlan, Iya, saat mahlan. dia masuk klinik. Saya melihatnya ketika atau saat dia masuk klinik. Saya melihatnya saat dia masuk klinik, Klinik. gitu ya? Iya. La'allahu mariyud. Apa makna? Sepertinya dia sakit. Boleh diartikan sepertinya dia sakit. Atau saya khawatir dia sakit. Ya. Boleh juga. Baik. Umat sekalian, di sini kalau kita perhatikan ada wawul hal tidak? Ada. Naam. Ra'aituhu wa huwa yadkhulu. Ya kan, Mas? Iya. Wawunya itu adalah wawul hal. Maka huwa yadkhulul mustawsaf itu adalah jumlah haliyah fi mahalli nasbin. Jumlah haliyah ini menggambarkan kondisinya siapa? Si sohibul hal. Sahibul halnya apa di sini? Ra'aituhu. Sahibul halnya fa'il atau maf'ulun bihi? Sohibul fa. Fa'il. Sohibul halnya si ra'aitu. Berarti yang masuk hunya. Kalau kita katakan fa'il itu sebagai sahibul hal, maka di situ yang masuk klinik adalah Muawiyah yang ngomong ini. Tapi kalau kita katakan hu maf'ulun bihi itu sahibul hal, maka itu baru bisa dipahami dengan baik. Yaitu siapa tadi? Hamzah, Hamzah. Iya, itu. Sahih wa ayu fatahallahu alaih. Jadi sahibul hal di sini adalah maf'ulun bihi. Ya Ibu ya. Iya, punya itu. Jadi umat sekalian, sahibul hal itu tidak harus selamanya fa'il. Nanti insya Allah akan kita pelajari insya Allah di semester 8. Sahibul hal itu ada banyak kemungkinan, bahkan ada 8 kemungkinan sahibul hal. Bisa fa'il, bisa maf'ulun bihi, atau dalam waktu bersamaan fa'il dan maf'ulun bihi dua-duanya, yaitu sebagai sahibul hal juga bisa. Bisa juga naibu fa'il menjadi sahibul hal, bisa juga mubtada sebagai sahibul hal, bisa juga khabar sebagai sahibul hal, bisa juga maf'ulun bihi ghairu sharih, atau bisa juga mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih itu kadang juga bisa sebagai sahibul hal. Tapi jangan dipusingkan, jangan terlalu dipikirkan terlebih dahulu. Ini sekedar pengenalan saja. Gitu Ibu ya. Di sini mumpung ada contohnya, ra'aituhu wa huwa yadkhulul mustawsaf, sahibul halnya adalah maf'ulun bihi. Gitu Ibu ya. Yes. Iya. Subhanallah. Jamil. نستمر قال المدرس كرنا بعدي ورددنا بعدي شفاه الله أو نقول كررنا بعدي شفاه الله شفاه الله oh iya saya hampir lupa ini tadi la'allahu mariyud tadi belum saya bahas la'allahu mariyud itu adalah la'alla yang pernah kita pelajari di semester 3 dulu. Namun di semester 3 dulu kita hanya membahas pengaruh i'rabnya saja. Tidak membahas makna sama sekali. Waalaikumsalam. Di bab ini insya Allah nampaknya ada panggilan. Baik.
Sedangkan di bab ini nanti insya Allah kita akan mempelajari lagi la'alla dan yang dibahas adalah maknanya. La'alla itu maknanya menunjukkan makna apa sih sebenarnya? Insya Allah nanti akan kita bahas. Jadi ada dua kemungkinan makna, yang mana dua kemungkinan makna itu sangat bertolak belakang, 180 derajat. Berbeda sekali. Jadi ada taroji dan isfaq. Taroji itu berharap, isfaq itu khawatir. Saya berharap. Nah, kalau di sini la'allahu marid, tidak mungkin maknanya taroji, tidak mungkin ini adalah harapan, ya kan Ibu Mek? Iya. Nah, ini adalah isfaq maknanya, khawatir, menunjukkan kekhawatiran. Wafaqanallah jami'an. Baik, syafahullah tadi sudah, dan syafahullah ini adalah fi'lun Madi. madin, ya kan Ibu Mek? Iya. Nanti kita akan pelajari juga insya Allah bagaimana fi'lun madin kalau digunakan sebagai doa. Ini kan fi'lun madin digunakan sebagai doa, ya kan Ibu Mek? Iya, Ustaz. Syafahullah, ini fi'lun madin. Apakah berarti yang kita doakan itu sudah sembuh? Kan fi'lun madin. Fi'lun madin menunjukkan mana yang telah lampau. Tidak seperti itu. Nanti insya Allah akan kita bahas bahwasannya setiap fi'lun madin yang digunakan untuk doa, maka meskipun bentuknya madin, maka maknanya mustaqbal, maknanya yang akan datang. نستمر. قال المدرس: متى رجعتم من مكة يا إخوان؟ Mata rojatum min makata ya ikhwanu. جيد. مرة أخرى. متى رجعتم من مكة يا إخوان؟ Mata rojatum min makata ya ikhwanu. ما معنى هذه الجملة؟ استغفر الله عليكم. Kapan kalian kembali dari Mekah, wahai? جيد. Ya, Kapan ya, kalian ya, pulang dari Mekah? Kapan kalian kembali dari Mekah? Ini ceritanya. Kalau tidak salah di bab sebelumnya itu membahas tentang umrah, weh. Oh. Atau umrah atau haji kemarin? Haji, apa? Haji kan di bab sebelumnya ya atau ya? Oh, haji, Ustaz. Yang di apa? Di akhir semester 5 kemarin, oh. Membahas tentang rombongan haji, terus ada satu yang nggak haji karena sakit itu, masih ingat ya Bu? Iya, Di sini, Wah, Ustaz, ingatnya 2 bulan haji. Aduh. di sini ditanya mata raja'tum min Makkah ya ikhwan. Kapan kalian kembali dari Mekah? Kapan kalian pulang dari Mekah? Wahai anak saudara-saudaraku, gitu ya. Maksudnya anak-anak murid-murid. Insyaallah tidak bingung Ibu ya. Min Makkah, ini muannas, al-alam al-muannas, maka di sana mamnu' min as-sarf. Majrur, tanda jarnya adalah fathah min Makkah. Ikhwanu itu munada, karena bentuknya mufrad, bentuknya satu kata saja, maka mabniun 'ala dhamm. Ya ikhwanu. Dan mabni, sekalian, setiap kata yang mabni itu selalu tidak boleh tanwin. Mabni selain tidak boleh berubah-berubah harokatnya, mabni itu juga tidak boleh tanwin. Begitu ya Bu ya? Wadah mahal? Insyaallah. Baik. Makanya kalau munada mabni itu tidak ada yang tanwin. Wafaqanallah. Thumma nastamir. Qala Faisal mujiban li su'al al-mudarris. Faisal berkata dalam rangka menjawab pertanyaan al-mudarris. Qal raja'na masa'a amsi. Raja'na masa'a amsi. مرة أخرى رجعنا مساء أمس. رجعنا مساء amsi. ما معنى هذه الجملة؟ رجعنا مساء أمس. Kami pulang kemarin sore. Pulang. صحيح. جيد. Kami telah pulang kemarin sore. Kami telah datang kemarin sore. Masa'a amsi. Masa'a itu sebagai apa? Zarf. Ya kan Ibu? Zaman. Zarf zaman. Mansub. Makanya mansub. Masa'a di sana. Wahwa mudhaf. Wahwa mudhaf. Ya. Amsi itu sebagai mudhafun ilaih. Dan wahai sekalian, amsi itu sebenarnya adalah dzarf juga.
dan mabni. Iya. Dzaraf mabni. Amsi itu mabni. Kata yang mabni. Dzaraf mabni. Makanya di sana juga tidak tanwin. Meskipun tidak ada alnya, maka amsi tetap tidak tanwin karena mabni. Gitu ya, Bang ya. Nastamir. قال خرجنا من مكة والشمس تطلع. Kharajna Kharajna min Makkata wa syamsu tatlu. tatlu'u. نعم. ووصلنا طيبة الطيبة. Wa wasalna Wasalna thayyibatal thayyibatan. thayyibatat thayyibah. Nah, taibah yang pertama taibah, Oh, thayyibah. ya-nya sukun, sedangkan yang kedua ya-nya bertasydid kasrah. Taibah. Naqra maratan ukhra. Kharajna min Makkah wasyamsu tatlu'. Kharajna min Makkah Kharajna min Makkata wa syamsu tatlu. ووصلنا ووصلنا طيبة الطيبة. wa wasalna Wa wasalna thayyibatat thayyibah. جيد. فتح الله عليكم جميعا. ما معنى هذه الجملة؟ خرجنا من مكة والشمس تطلع. kami Kami keluar dari matahari terbit Mekah apa tuh? saat terbit Matahari terbit. Saat matahari terbit. Saat matahari terbit. Wa tuh ada wa tuh. Wa saat matahari Sunrise. terbit. Ya, sunrise. Iya Ustadz, sunrise kok sunrise pisang. Air pisang. Ya. Baik. Saat matahari terbit. Saat matahari terbit. Di sana wawunya wawu apa? Hal. Wawul hal. Ini menunjukkan kondisi. Ini sahibul halnya apa? Si Makkah. Ucapna fa'il Fa'il di sini. Fa'il. Kharajna menjelaskan kondisinya fa'il di sini. Wasyamsu tatlu'u saat matahari terbit. Ini menjelaskan kondisi fa'il saat melakukan fi'lun. Ya atau ya? iya Fa'ilnya siapa? Nah, al-mutakallimin. Oh iya. Kharajna min Makkah wasyamsu tatlu'u. Saya atau kami keluar dari Makkah saat matahari terbit. Keluarnya saat matahari terbit. Afqanallah jami'an. Wa wasalna tayyibatat tayyibah. Ma ma'na? Wa wasolna sholat. Ini Kami sebenarnya ini Madinah belum dalam selesai nih keadaan jumlahnya. Ada lanjutannya di bawah ya. Oh iya. Naqra. ووصلنا طيبة الطيبة والناس يخرجون من المسجد النبوي بعد صلاة الظهر. طويلة ها؟ Oke. Labas Ustaz. Wa wasolna thayyibatan thayyibah wan nasu yakhrujuna minal masjidin nabawiyyi ba'da sholati zuhri. جيد. مرة أخرى نكرر حتى نتقن في القراءة. وواصلنا طيبة الطيبة والناس يخرجون من المسجد النبوي بعد صلاة الظهر. wa wasalna Tayyibatan tayyibata wan nasu yakhrujuna minal masjid nabawiyyi ba'da sholati zuhur. وفقنا الله جميعا. فتح الله عليكم أبواب العلم والعمل. ما معنى هذه الجملة؟ Nah, loh. dan saat Apa ya? kami sampai Dan di kami apa sih sholat ya? Wasol. Jika sampai kami sholat, وصل يصل. نعم وصل saat يصل. kami sholat, bukan صلى يصل, bukan صلى يصلي. Kalau صلى يصلي صلاة. dan Jadi ketika wasola. di Madinah Wasol tuh lanjut apa bukannya lawannya wakof ya? Apa sih? Nah, wasola itu bisa artinya bersambung, bisa Ya. artinya sampai, tiba. tiba dan saat kami tiba di Toibah itu Madinah kan ya? Na'am, sahih. Madinah. dengan dalam keadaan baik itu
Iya, atau ibata ini apa sih namanya? Toib, toib. Toyib. Mahlan. Umat sekalian, pertama Taibah ini adalah nama lain dari kota Madinah. Jadi kota Madinah dulu itu namanya selain Yasrib, Ya, itu strip. juga disebut Taibah. Ini nama sebelum. Kemudian berubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah itu selepas hijrahnya Rasulullah. Ya, Nah, Ternyata. Taibah ya, di sini kalau kita lihat rangkaiannya dengan setelahnya ini naat menurut teman sekalian. Seperti halnya kalau misalkan kita menyebutkan Al-Madinah Al-Munawwarah. Oh, gitu. Ya kan Ibu? iya. Al-Munawwarah itu na'tun. Di sini juga demikian. Taibah itu memang tidak ada alnya. Itu adalah ism alam. Ism alam yang tidak ada alnya. Seperti Muhammadun, Khalidun tidak ada alnya. Tapi itu adalah ism alam, ya kan? Iya, nggak perlu pakai al ya. Tidak perlu pakai al. Taibah, Taibah itu adalah Madinah maksudnya. At-Tayyibata ini adalah na'tun. Dan karena sama. Taibah. Oke. Intinya, Taibah. atau kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita, bolehlah ya yang menggunakan kata yang lebih dikenal dalam bahasa kita. Kami sampai di kota Madinah Munawwarah, sudah gitu nggak masalah. Iya, Tiga iya. Ustaz ya. Nah, Kalau Madinah pakai al ya. Kalau Madinah Di Madinah Munawwaroh saat manusia wan nasu orang yang keluar dari saat Masjid Nabawi. orang-orang keluar saat orang-orang mungkin lebih pas ya daripada saat manusia. Kayak kalau kita bilang manusia, kayak kita bukan manusia. Saat orang-orang planet. Keluar dari Masjid Kalau Nabawi. orang-orang keluar dari Masjid Nabawi setelah sholat zuhur. جيد ما شاء الله. هل في هذه الجملة واو الحال؟ والناس يخرجون من والناس يخرجون. واو هنا واو الحال. جيد فتح الله عليكم جميعا. إن شاء الله tidak bingung ya. Saat juga ya Ustaz. Nah, saat orang-orang keluar dari makanya di awal saya bilang ini kalau diterjemahkan bisa diterjemahkan saat atau ketika, ini berdasarkan aghlabiyah, berdasarkan seringkali mayoritas wawul hal itu diartikan seperti itu, meskipun tidak selamanya seperti itu kan Mas, seperti tadi wa huwa yahmilu kutubah. Oke. Insyaallah tidak bingung Bu ya. يخرجون من المسجد النبوي بعد صلاة الفجر. ثم قال المدرس تقبل الله عمرتكم. تقبل الله عمرتكم. جيد. ما معنى هذه الجملة؟ تقبل الله عمرتكم. Semoga Allah menerima umroh kalian. Jayid. Jadi ini adalah doa masih kalian kalau ada orang pulang dari umrah, maka hendaknya kita doakan demikian. Jadi sebenarnya doa semacam ini itu dianjurkan tidak hanya selepas umrah, selepas biasanya hari raya ya, selepas ya, Ramadan atau selepas puasa Arafah gitu. Atau biasanya ada doa taqabbalallah minna wa minkum seperti itu. Sebenarnya ini doa dianjurkan setiap kita mendapati orang selesai melakukan ketaatan dan ibadah. Taqabbalallahu umratakum, taqabbalallahu hajjatakum, atau biasanya hajjan mabruran gitu. Wafaqnallahu jami'an. Itu juga. Taqabbalallahu umratakum. Hal min soal Muhammad? Ini nampaknya waktunya sudah cukup malam Ibu sekalian. Ya Ustaz. Mungkin untuk hiwar berikutnya insya Allah kita lanjutkan besok Ibu ya. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk besok kita bisa belajar kembali. Mudah-mudahan saya bisa ngajar besok kan tidak capek. Nah, Ustaz. Ya rencana besok mau mulai angkut-angkut barang. Oh besok Ustaz. Insya Allah. Ya, Masya Allah Ustaz. Mudah-mudahan tempat baru lebih baik. Nah, lebih barakah. Iya, amin. هل من سؤال واحد قبل أن نختم؟
Nggak terasa ya Ustaz, jam 10 kurang. Nggak Ya, pernah. biasanya membahas hiwar itu biasanya kita paling lama gitu ya. Ya. Karena ya saya minta maaf mas sekalian, kebiasaan saya itu kalau membahas hiwar itu saya ulas seperti itu. Ya sekalian kadang-kadang itu buat murojaah juga karena ada beberapa yang sudah pernah kita pelajari. Ya. Banyak Dan pertanyaan. memang hiwar itu sebenarnya di kitab Durusul ini hiwar itu adalah kumpulan contoh-contoh kaidah sebenarnya. Makanya makanya kalau kita ulas maka lebih baik lah di sana kan secara langsung bagaimana mempraktekkan kaidah, tidak Iya. hanya teori saja. هل من سؤال قبل أن أختم؟ لا يوجد Ustaz. إن كان لا يوجد Ayu Jet. جيد، إن كان لا يوجد فنكتفي بهذا القدر. Kita cukupkan sampai di sini teman sekalian. Ya نرجو Ustaz. الله أن ينفعنا وأن يباركنا فيما تعلمنا ونرجو الله أن يتقبل منا أعمالنا وأن يغفر لنا ذنوبنا. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Amin. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Amin. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit, atau kerabat kita, atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Khusus di sini anaknya Bu Ali yang kedua, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba yang soleh dan soleh dan bertakwa kepada. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hamba yang soleh dan soleh, dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus kelak. Amin. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Amin. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Amin. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah mengampuni semua dosa guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridho atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Amin. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في رفح. اللهم انصرهم وأيدهم وقوهم واجمع كلمتهم وواحد صفوفهم. اللهم انصر مجاهديهم وتقبل شهداءهم وارحم موتاهم واشف جريحهم وأطعم جياعهم واسق عطاشهم وارحم أراملهم. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم دمر ومزق وهدم وشتت اليهود الصهيونيين الغاصبين ومن نصرهم ومن عاونهم يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terus,